Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafi Eka Ramadan dengan NPI 14621002112. Hari ini dari saya Davi, ada teman saya Dani, dan ada teman saya Putra. Di sini akan menjelaskan tentang tugas evaluasi akhir semester. Evaluasi akhir semester mata kuliah pengolahan citra digital. Nah, untuk materinya yaitu untuk poin A. Poin A nomor satu, tentukan dataset sesuai dengan tema yang diusulkan pada penugasan satu. Lalu nomor dua, tahap pra proses. Lalu dua, poin A, yaitu implementasikan fungsi peningkatan mutu citra pada domain spasial. Yang pertama yaitu pengolahan pixel, yang kedua pengolahan histogram, yang ketiga pengolahan mask atau smoothing, lalu pengolahan mask sharpening, lalu yang kelima image restoration, yang keenam image morphological. Lalu 2.b yaitu sajikan dalam GUI dan temukan. Lalu nomor 3 yaitu tahap segmentasi. 3A implementasikan fungsi segmentasi, yang pertama deteksi tepi, yang kedua thresholding, yang ketiga clustering. Lalu sajikan dalam GUI dan temukan. Lalu nomor 4 tahap pengenalan proyek. 4.A implementasikan fungsi klasifikasi citra dengan A1 traditional machine learning atau KNN, perception atau NN, lalu SVM. Lalu A.2 yaitu deep learning atau scratch dan pre-trained. Lalu juga sajikan dalam GUI dan temukan. Lalu selanjutnya di sini ada laporan. Di sini akan untuk beberapa ketentuan laporan, ya. Oke, langsung saja kita akan menjelaskan tentang tahap proses yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk Putra dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robert Jansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, soal nomor 2. Yang pertama yaitu ada pengolahan pixel. Coba kita masukkan dataset yang pertama. Dataset yang pertama dengan pengolahan citra yaitu menggunakan pengolahan pixel dan hasilnya seperti ini. Terus kita coba dengan menggunakan pengolahan histogram. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita menggunakan pengolahan max sharpening. Selanjutnya kita menggunakan image restoration. Kemudian kita menggunakan morphology. Berikutnya untuk kita tes untuk gambar yang kedua atau dataset yang kedua. Kita pertama menggunakan pengolahan pixel, pengolahan histogram, pengolahan smoothing, sharpening, restoration, dan image morphological. Hasilnya cuma tipis, cuma di sini agak ngeblur. Kemudian kita akan lanjut ke dataset yang ketiga. Untuk dataset yang ketiga, yang pertama kita menggunakan pengolahan pixel, yang kedua kita menggunakan pengolahan histogram, pengolahan smoothing, sharpening, restoration, morphological. Selanjutnya kita akan
menggunakan dataset yang ke kita coba gunakan pengolahan pixel dan histogram, smoothing, sharpening, restoration, dan morphological. Selanjutnya kita menggunakan dataset yang kelima. Menggunakan pola seperti ini, kemudian sharpening seperti ini, menggunakan restoration seperti ini, dan menggunakan morphological seperti ini. Dan untuk soal nomor 3 akan dijelaskan teman saya yaitu bernama Dani. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Dani Fauzan Alfarud, NBI 14621000135. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Pada soal nomor 3 ini terdapat yaitu deteksi tepi, cluster, dan thresholding. Dan pertama ada open file, di mana open file sendiri dimuat pada kode, yaitu pada push button 1 pada kode ini, dan pada clustering berada pada push button 2, yaitu pada kode ini untuk memuat clustering dan hasilnya, di mana menggunakan Kinman clustering. Dan untuk deteksi tepi di sini saya taruh pada push button 4 untuk mendeteksi tepi, dan untuk thresholding saya tepatkan pada push button 5 ini untuk thresholdingnya. Oke, kita langsung ke hasilnya. Pertama kita buka gambar dataset, yaitu gambar 1. Kita coba dengan menggunakan deteksi tepi misal 20. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Dan jika di cluster, cluster ini bisa memilih antara 3x3, 5x5, 7x7, 9x9, atau 11x11. Ini coba menggunakan 7x7. Nah, yang akan dihasilkan seperti ini. Dan juga kita bisa threshold, output threshold di sini bisa menaruh nilai misal 78 threshold, nilai thresholdnya. Nah, maka ini adalah hasil dari threshold dengan nilainya 78, dan jika di global thresholding maka akan berubah dan juga nilainya berubah menjadi 102. Oke, selanjutnya kita coba ke dataset yang kedua atau gambar 2. Oke, deteksi tepi. Coba deteksi tepi, yang dihasilkan seperti ini untuk mendeteksi tepi dari gambar 2 atau dataset 2. Dan cluster kita coba ke 3x3. Ini mungkin agak lama hasilkannya. Nah, ini adalah hasil dari cluster 3x3. Dan selanjutnya dari output thresholding kita bisa diatur mungkin dari hasil dari tadi 102. Nah, hasilnya seperti ini. Dan jika di global threshold maka akan berubah tampilannya, dan jika nilai thresholdnya menjadi 165 dari global thresholding. Oke, kita coba dataset 3 atau gambar 3, deteksi tepi misal 10.
hasilnya seperti ini untuk mendeteksi tepi-tepi citra input dataset 3, dan coba cluster dengan 11 kali 11, maka yang dihasilkan seperti ini. Jadi kecepatan cluster sendiri tergantung pada filter tersebut dan juga pada ukuran pada gambar. Kita coba untuk mengatur nilai threshold pada output threshold, kita atur misal 15 nilai thresholdnya, maka yang dihasilkan seperti ini. Jika diatur jadi 50, maka hasilnya seperti ini, lebih kelihatan. Dan jika di global threshold, maka yang akan dihasilkan jadi seperti ini. Oke, kita coba pada gambar yang dataset keempat, deteksi tepi misal 8, kita coba yang dihasilkan seperti ini dari deteksi tepi dari gambar 4 atau deteksi 4. Coba pada cluster 5 kali 5, nah, yang dihasilkan seperti ini. Dan output thresholding misal ini 143, kita coba, maka yang dihasilkan seperti ini. Dan jika di global threshold, hasilnya kurang lebih sama, hanya menambah sedikit dari nilai threshold menjadi 147. Oke, selanjutnya pada dataset kelima atau gambar 5, deteksi tepinya 92, maka yang dihasilkan seperti ini citra outputnya. Dan kita coba ya cluster 99, yang dihasilkan seperti ini dari citra input 5. Dan kita coba threshold atur ke misal 47 output thresholding, maka yang dihasilkan seperti ini. Dan jika di global threshold, maka hasilnya citra outputnya menjadi seperti gambar ini, dan nilai thresholdnya juga berubah menjadi 148. Oke, mungkin pada soal 3, dan mungkin soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Davi. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Davi. Di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 4, yaitu tahap pengenalan objek, yaitu yang pertama, implementasikan fungsi klasifikasi citra dengan tradisional machine learning KNN, Perceptron, SVM, lalu deep learning, Scratch, dan pre-trained, lalu sajikan dalam gue. Oke, kita masuk ke MATLAB. Oke, untuk source code-nya seperti ini untuk script-nya. Di sini ada untuk KNN classification, lalu ada untuk perception classifier, lalu ada SVM classification, lalu ada deep learning Scratch, lalu ada deep learning pre-trained. Nah, oke, kita coba run. Nah, oke, di sini citra inputnya sebelumnya kita ubah dulu. Untuk ordernya kita mulai dari gambar yang pertama. Kita ubah untuk gambar yang pertama di sini. Oke, kita close dulu. Kita masuk ke sini. Kita ambil gambar yang JPG. Gambar yang satu. Oke, kita open.
Nah, di sini ada KNN, proses klasifikasi. Nah, untuk open filenya kita coba tes ya. Di image, kita masuk ke CPG. Oke, gambar 1. Oke, kita mulai proses klasifikasi. Nah, untuk KNN-nya hasilnya seperti ini. Lalu untuk single layer reseptornya sama aja. Untuk class-nya seperti ini, image score-nya seperti ini. Lalu ada support vector machine. Untuk kelasnya Mas, skornya seperti ini. Deep learning scratch seperti ini untuk skornya. Lalu deep learning pre-train untuk kelasnya Mas, skornya seperti ini. Lalu open file kita coba. Sebelumnya kita ganti lagi untuk kodenya. Kita ganti ke gambar terbawah. Kita open file. Gambar terbawah. Kita mulai dari KNN. Oke. Nah, di sini untuk kelasnya Mas yaitu skornya segini untuk lalu single layer perceptron. Kelasnya Mas skornya segini. Lalu support vector machine. Proses klasifikasinya skornya segini. Lalu deep learning. Kelasnya image. Lalu skornya seperti ini. Deep learning pre-train. Kita proses untuk kelasnya Mas, skornya segini. Oke, kita lanjut ke gambar ketiga. Kita open file lagi. Gambar 3 kita open. Kita mulai dari KNN. Proses klasifikasi seperti ini untuk Mas-nya, skornya segini. Lalu ada single layer reseptor. Kelas image untuk skornya segini. Lalu ada support vector machine. Kita proses untuk skornya segini, kelasnya image. Lalu ada deep learning scratch. Kita proses untuk kelasnya image, skornya segini. Deep learning pre-train. Kita proses kelasnya Mas, skornya segini. Oke, kita masuk ke gambar keempat. Kita buka gambar keempat. Kita mulai dari KNN. Kita proses untuk kelasnya Mas, skornya segini. Sekian. Lalu masuk ke single layer perceptron. Kelasnya image, skornya segini. Kita masuk ke super vector machine. Support vector machine. Kita proses untuk kelasnya image, Mas, skornya segini. Deep learning scratch. Kita proses kelasnya image, skornya segini. Deep learning pre-train. Kita proses kelasnya Mas, skornya segini. Oke, kita masuk ke gambar kelima. Kita open file gambar kelima. Dari KNN. Kita proses untuk kelasnya image, skornya sekian 0646. Untuk single layer kita proses kelasnya Mas, skor 0754. Untuk support vector kita proses kelasnya image, skor 067. Lanjut ke deep learning, kita proses kelasnya image, skornya 065. Lalu untuk deep learning pre-train kita proses hasilnya kelasnya Mas, skornya segini. Oke. Tersebut ada penjelasan dari soal keempat ya. Untuk dari kami sekian. Bila ada salah kata, bila ada kekurangan, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.